Terima kasih Pak Ki Sunarto. Saya tertarik sekali dengan paparan dari Ibu Indria dan Bapak Adi. Saya bertanya, itu masalah skizofrenia, Pak. Ya, apakah karena itu kaitannya dengan masih dalam kandungan dan sebagainya? Karena apa? Saya punya saudara itu anaknya adalah skizofrenia, padahal itu kan tidak ada keturunan dan sebagainya, tetapi memang saya lihat pada waktu hamil ada permasalahan yang kompleks dirinya. Nah, apakah skizofrenia itu juga karena dalam kandungan itu ibu mengalami tekanan-tekanan itu tadi? Itu yang pertama. Yang kedua, ini masalah kebetulan suami saya itu sering panik, ya, ada kekhawatiran, kemudian, nah usianya kan sebetulnya ya sudah, sudah hampir 60 ya. Nah, kemudian pada waktu dari sejarahnya itu waktu kecil itu ada jantung yang bocor, ya. Nah, ini apa ada kekaitan antara masa kecil itu, penyakit masa kecil itu dengan kondisi sekarang? Jadi kalau anaknya belum pulang itu sudah panik, telepon sehingga anaknya sendiri juga ya nggak mau di telepon ini. Mohon penjelasan kepada Pak Adi Gunawan dan Ibu Indria Gamayanti. Matur nuwun. Oke, monggo dipersilakan Ibu ataupun Pak Adi. Nanti bagi-bagi ya, bagi-bagi dengan Pak Adi. Jadi Ibu, kalau kita sudah berbicara tentang skizofrenia, maka ini adalah sudah gangguan psikotik Ibu. Ya, nah tentunya menjadi sampai ke gangguan prosesnya panjang dan multifaktor. Tidak hanya semata-mata masalah kita di dalam kandungan. Di dalam kandungan ini bisa menjadi predisposisi. Tapi kemudian di dalam prosesnya pasti ada hal-hal yang kemudian ikut mendorong dan kemudian terjadilah hal yang sampai ke arah gangguan. Jadi pasti tidak hanya satu faktor, tetapi biasanya macam-macam. Seperti itu Bu Retno, dan prosesnya cukup panjang. Dinamikanya juga biasanya cukup kompleks sehingga sampai pada gangguan. Kira-kira demikian ya, Bu Retno. Yang kedua, Pak Adi, nggih? Oke, siap. Oke, jadi mengenai kecemasan ya. Jadi kalau skizofrenia itu di luar ranah hipnoterapis itu ya. Jadi itu sudah dijelaskan oleh Ibu Gamayanti. Mengenai kecemasan ya. Jadi kecemasan ini pasti ada penyebabnya. Dan saya yakin dari pengalaman selama ini kami membantu klien yang mengalami kecemasan, ini pasti dulunya entah apa yang terjadi, sehingga si klien ini akhirnya sering cemas untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Apakah ini bisa dibantu? Bisa. Jadi asalkan Bapak berkenan dibantu, bisa minta bantuan profesional, bisa ke psikolog klinis misalkan untuk konseling atau nanti di terapi, monggo. Bisa ke teman-teman di IPK, Ikatan Psikolog Klinis, ada tersebar di seluruh Indonesia. Bu Gamayanti adalah Ketua Dewan Pembina ya, Ibu ya sekarang, benar nggih? Nah, jadi bisa ke sana, nanti bisa dibantu dan akan dicari kok, pasti ketemu nih, kenapa seperti ini. Nah, setelah nanti ditemukan kira-kira apa penyebabnya, maka kecemasan ini akan pudar sehingga tidak lagi bingung untuk nelponi anak-anak. Anak-anak yang diteleponin terus biasanya pasti akan terganggu dan ngomel biasanya. Seperti itu Ibu. Nggih, terima kasih Bu. Ada pertanyaan, ada yang WA ke saya Pak Adi Gunawan berkaitan dengan EP. Jadi EP itu bisa dibentuk ya. Bagaimana kalau kasus anak indigo? Ada seorang ibu rumah tangga yang kesal terhadap anaknya. Ternyata anaknya itu yang masih kecil pinter berbahasa Inggris, pinter berbahasa Mandarin, padahal tidak belajar. Apakah itu bagian daripada introject sebagaimana orang automatic writing? Dan berkaitan itu, apakah yang tadi Pak
Adi menyatakan tentang kekuatan kehendak. Mohon dijelaskan tentang kekuatan kehendak untuk membongkar EP ataupun memanggil EP. Terima kasih Pak Adi. Kalau anak yang masih kecil ya dan dia tidak pernah, kalau dia nggak pernah belajar bahasa asing dan tiba-tiba dia punya kemampuan ini, jujur saya nggak bisa jawab ini karena saya nggak pernah nangani, tidak pernah menemukan. Tetapi saya pernah dengar cerita mengenai ini. Jadi ada anak kok tiba-tiba bisa, ya saya hanya bilang ya ini anak gifted lah, anak-anak punya kemampuan khusus dan tapi saya tetap yakin bahwa somehow atau bagaimana anak ini pasti pernah mendapat input sesuatu dan mungkin kosongan begitu. Itu yang saya pahami ya. Terus mengenai kekuatan kehendak itu sebenarnya sederhana. Kalau kita mau sesuatu misalkan ada hambatan di dalam diri, ada perasaan kayak malas, ya kita tinggal milih. Seperti yang tadi Bu Gamayanti bilang, apakah kita mau memanjakan diri kita, ya sudahlah, nggak usah capek lah. Atau kita buat keputusan, saya akan lakukan apapun ini, pokoknya ini harus selesai. Jadi bahasa yang lebih keras adalah kita memaksa diri kita untuk melakukan apa yang harusnya kita lakukan, tapi kita merasa malas untuk melakukannya. Jadi kan sebenarnya ini ada dua EP nih. Yang satu maunya santai, yang satu maunya harus kerja. Nah, tinggal sekarang kita menggunakan kesadaran kita aja. Kita kan monitoring sekarang. Ngikuti yang mana ini? Ngikuti yang malas atau ngikuti yang minta kita kerja? Nah, kita buat keputusan di situ. Demikian. Monggo Bu Gamayanti kalau mau menambahkan. Oke, saya kira sudah cukup jelas ya. Tadi kalau yang tadi memang bahasannya mungkin di luar ranah psikologi begitu ya. Jadi saya kira walaupun hal seperti itu saya kira memang ada dan dimungkinkan gitu. Ya, saya kira itu Pak Narto. Ya, Pak Adi, ketika Pak Adi itu mengedukasi klien berbicara dengan EP, Pak Adi itu berbicara sebagai set atau sebagai EP atau sebagai apa? Yang berbicara, yang mengedukasi itu EP yang mana, Pak? Ini yang nanya siapa ini? Menunggu jeda nggak ada yang tanya, Pak. Sudah. Ya. Oke. Ya. Jadi begini. Pada saat saya duduk, jadi kita kan sebenarnya adalah kita ini adalah EP kan sebenarnya kan, ya. Jadi kalau sekarang seperti ini, saya yang aktif adalah EP saya sebagai pengajar, itu yang aktif. Tapi nanti kalau saya di ruang praktek itu geser, yang aktif adalah EP saya sebagai penyembuh. EP hipnoterapis misalkan. Maka pada saat saya melakukan edukasi kepada klien, yang melakukan edukasi adalah EP hipnoterapis. Melakukan edukasi kepada si klien seperti itu, Pak. Ya. Ada tetapinya. Seringkali orang salah mengerti, mereka berpikir pada saat jumpa di ruang praktek, maka saat itu juga yang aktif adalah EP hipnoterapis. Tidak. Misalkan ini, kalau seorang anak muda datang ke saya dan diskusi, bertanya, minta pendapat mengenai perencanaan hidupnya dia, maka yang aktif itu bukan EP hipnoterapis, tapi EP sebagai coach. Misalkan yang datang ini adalah pasangan suami istri. Mereka ini ribut saja di rumah, kemudian mereka minta saran atau masukan ke saya, maka yang aktif saat itu adalah EP saya sebagai seorang konselor pernikahan. Jadi saya menggunakan pengetahuan yang saya baca dari literatur, ditambah pengalaman saya pribadi, saya bisa berbagi pengetahuan dan informasi ini untuk mereka. Ya, jadi bergantung kebutuhannya apa, saat itu saya setel EP saya yang aktif yang mana, begitu. Demikian, Pak Narto. Oke, terima kasih. Saya lebih jelas. Paling jelas ini. Contoh-contohnya nyata. Ya, Ibu Gunati, silakan Bu Gunati. Terima kasih Pak Sunarto ya. Oke, saya monggo, Bapak, Pak, bukan Ibu. Oh iya Pak. Oh iya deh. Ya. Iya. Pak Gunati, terima kasih monggo. kesempatannya Ki Sunarto mohon ya. Maaf Pak. Mohon maaf Pak. Ya, nggak apa-apa. Ini satu paparan yang luar biasa dari Bu Indria Gamayanti dan juga Pak Adi Gunawan. Terima kasih. Saya ingin bertanya terkait dengan EP ini. Kalau tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab langsung, baik dari peserta maupun dari Ki Sunarto sendiri, tentang mengaktifkan EP secara sadar. Tadi Pak Adi Gunawan sudah menjelaskan bahwa itu kita bisa pilih gitu ya.
Tapi memang terkadang kita masih suka terhanyut oleh memanjakan EP-EP tersebut sehingga terkalahkan EP yang mau kita pilih. Nah, kalau mau memantapkan, pertanyaan pertama saya, kalau memantapkan memilih secara sadar, itu apa yang harus dilakukan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita bicara tentang kondisi hipnosis, ada satu EP yang mungkin mengambil alih sebagai EP yang paling tinggi untuk mengendalikan si klien dalam kondisi hipnosis. Nah, kalau sifatnya dia tadinya dorman, dalam kondisi sadar dia nggak pernah keluar, tetapi dalam kondisi hipnosis dia keluar, dan sifatnya itu men-shutdown si klien, apa yang harus dilakukan? Jadi, kondisi kliennya itu tidak mau berbicara sama sekali, dan dia dibungkam. Nah, itu apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti itu? Nah, pertanyaan terakhir, yang ketiga, boleh nggak sebuah EP itu di-terminate? Nah, ini pertanyaan saya tujukan kepada Pak Adi Gunawan karena beliau ini praktisi di hipnoterapi. Terima kasih. Terima kasih Pak Gunadi. Mohon maaf saya ya Pak ya, soalnya latar belakang Pak Gunadi gelap ya, toh wajahnya memancarkan aura yang cerah sekali. Terima kasih. Keberuntungan ada pada kita, Pak. Saya kebetulan juniornya Pak Adi Gunawan di SMA. Jadi sebenarnya sudah sempat kenal beliau. Tapi mungkin beliau lupa nama saya. Iya. Berbahagialah mempunyai tubuh yang memancarkan cahaya. Bagikan terlihat. Keberuntungan ada pada kita, Pak Adi, dipersilakan. Oke, permisi ya, saya terangkan. Bagaimana kita memilih EP? Jadi yang nomor satu, kita harus mengembangkan kesadaran kita. Kita mindful begitu. Saya kasih satu contoh saja lah. Kalau orang lihat saya sekarang ini kan saya bicaranya tenang, kalem, saya mengajar ya. Tapi kalau dalam keseharian itu kan karakteristik dasar saya kan saya orang yang tipe D sebenarnya. Kolerik kan saya kan sebenarnya. Kombinasi kolerik sama melankolis atau D sama C ya. Nah, kalau saya jumpa dengan ada senior saya juga sesama pembicara di Jakarta yang juga sangat kolerik. Nah, kalau dua orang kolerik ketemu kan itu kan pasti akan siapa yang memimpin, siapa yang dipimpin kan begitu. Betul. Nah, yang beliau selalu nanya begini, apa kabar? Kan begitu kan nanyanya kan? Nah, masa saya bilang, luar biasa, mau apa kamu? Kok tanya-tanya begitulah? Nah, itu gegeran lah gitu. Ya kan? Jadi kalau ditanya seperti itu, saya ngerti. Begitu saya ketemu senior yang orangnya di atas usia di atas saya, dan saya memilih peran sebagai orang yang submisif, saya langsung switch EP saya. Postur tubuh saya berubah, tangan saya silangkan di depan perut saya menunduk engge, begitu. Jadi saya secara sengaja dan secara sadar itu saya memilih EP yang submisif. Sehingga sama enaknya, sana bicaranya berapi-api ya saya iya, engge, siap, dengan senang hati. Nah itu enak. Jadi saya mengidentifikasi situasi seperti apa, kemudian dengan kesadaran saya aktifkan. Atau misalkan juga beginilah, gampangnya adalah, misalkan Bapak Pak Gunadi, misalkan Anda seorang pakar di bidang A, misalkan Anda sangat menguasai materi Anda. Kemudian pada suatu hari Anda didebat oleh seseorang yang sebenarnya tidak ngerti. Nah, Anda bisa memilih sekarang, Anda mau mendebat balik, atau Anda malah bilang, oh Anda benar, setuju dengan Anda. Nah, itu kan kita tinggal milih peran yang mana. Daripada kita debat yang tidak ada hasilnya, tinggal bilang aja, setuju, Anda benar. Ya dia benar untuk pemikiran dia kan, kita kan tidak membenarkan menurut pemikiran kita. Itu satu. Kemudian dalam proses terapi bagaimana kalau ada satu EP dorman dan dia men-shutdown EP yang lain. Itu bisa terjadi dan pernah ditemukan ya, kami pernah alami. Maka caranya kita harus jumpa nego dengan si EP yang ini. Dan dia melakukan itu pasti punya tujuan. Tidak mungkin tidak. Setiap EP melakukan sesuatu, dia pasti punya tujuan yang baik menurut dia. Tapi belum tentu baik untuk si klien. Gampangnya, orang merokok. Merokok kan enak, toh? Enggak enak, Pak. Hah? Enggak enak merokok. Nah, Bapak belum nyoba masalahnya. Jadi, kalau ada orang datang ke saya minta berhenti merokok, ya saya proses EP-nya. Kan ada EP yang si perokok tuh. Dan saya tanya, kenapa kamu bikin dia merokok? Oh, biar dia tenang, Pak Adi, biar dia nggak stres. Soalnya kalau dia stres, dia merokok, itu rasanya enak, ayam, begitu. Nah, tujuannya kan baik. Tapi kan tidak sesuai dengan keinginan klien. Nah, itu kita bisa proses ya. Pertanyaan terakhir ini sangat penting ini. Apakah EP boleh di-terminate? Sebelum saya jawab itu, saya tanya balik dulu. Apakah kita boleh bikin EP di dalam diri kita?
Ya. Tidak ada literatur yang secara pasti menyatakan boleh tidak boleh. Tapi saya bisa sharing dari pengalaman saya di ruang praktek. Ibaratnya begini, EP ini kan seperti kita ini keluarga gitu, atau tim kerja lah. Kita punya tim terdiri dari 5 orang. Ternyata tiba-tiba tuh kita bawa orang lain masuk ke dalam timnya kita tanpa ngajak ngomong yang 5 ini loh. Kira-kira tuh yang 5 ini setuju atau nolak? Kalau dia setuju nggak ada masalah, tapi kalau nolak itu akan muncul masalah. Ya, logikanya seperti itu. Atau orang ini kita paksakan masuk, semula si EP ini yang 5 ini nerima, tapi dengan waktu berjalan ternyata yang si EP baru ini punya karakteristik yang tidak disukai atau bikin masalah di dalam sistem. Itu akan mengganggu keseimbangan sistem, itu bahaya. Saya tidak akan melakukan ini. Jadi kalau saya mau melakukan terapi, saya akan menggunakan resource yang ada di dalam diri klien, tidak boleh dari luar, sebisa mungkin. Oke, clear. Kemudian apakah EP boleh diterminate? Jawaban saya tegas, tidak boleh. Tidak diperkenankan. Why? Karena EP itu punya peran. Satu contoh, ya. Dan saya sering demo ini di kelas saya. Saya menunjukkan betapa riskannya kalau kita sembarangan melakukan menterminasi EP. Saya kasih satu contoh. Ada satu kemarin ini saya buat di kelas saya pelatihan. Saya mengakses EP memori salah satu peserta. EP memori saya akses. Ya, atas izin peserta ini. Setelah saya akses memorinya, kemudian saya tidak melakukan apapun pada si EP ini dalam arti kata negatif. Saya hanya bilang sama EP-nya begini. Pilihannya kan 2. Saya bisa minta EP ini menutup akses informasi, atau saya dalam tanda kutip mengkarantina si EP sehingga tidak bisa diakses. Intinya adalah data nggak bisa keluar. Nah, si EP setuju untuk bisa menutup data. Setelah EP itu setuju menutup data, apa yang terjadi pada individu ini? Dia ditanya apapun tidak bisa jawab. Namamu siapa? Bingung. Kamu laki atau perempuan? Bingung. Usiamu berapa? Bingung. Kamu ngapain di sini? Bingung. Dia mengalami amnesia. Bukan selektif, tapi total. Seluruh dirinya dia tuh dia tidak ingat lagi. Nah, Anda bayangkan kalau ada EP dengan tugas spesifik seperti ini, tiba-tiba kita terminasi dalam tanda kutip, kita bunuh atau kita hilangkan, waduh, itu amsyong itu. Itu berbahaya sekali. Jadi kita nggak boleh melakukan ini. Ya, itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Mungkin boleh saya tambah sedikit. Monggo, silakan. Jadi, saya kira akan jadi jauh lebih bagus menurut saya. Nanti monggo Pak Adi bisa mengomentari. Ketika EP-EP yang ada ini justru diintegrasikan atau diajak untuk bisa saling mengenali, kemudian saling bekerja sama, itu akan jadi sangat bagus, terintegrasi. Kalau orang Jawa bilang nyawiji. Nah, orang yang sudah nyawiji, sudah menjadi satu, terintegrasi, maka tidak akan terjadi lompatan-lompatan EP yang berlebihan tadi seperti itu. Karena ya jati dirinya sudah menjadi utuh seperti itu. Saya kira ini sesuatu yang sangat bagus. Artinya ini kematangan dari orang tersebut memang sudah terjadi. Ini kalau pendapat saya dan pengalaman yang menghadapi orang-orang yang kadang-kadang masih meletup-letup seperti itu. Nah, ini yang saya kira perlu disatukan, diintegrasikan. Demikian. Benar ya, sekali, Bu. Jadi sedikit tambahan, ada pemahaman yang berbeda. Jadi ada sekelompok hipnoterapis punya pemikiran untuk melakukan fusi EP. Artinya EP ini dilebur. Sementara yang ideal adalah kita tidak melebur, tapi kita seperti yang Bu Gamayanti bilang, kita mengintegrasikan. Dalam arti kata, masing-masing EP ini bisa saling kenal, mereka baik, mereka bisa kerjasama, mereka itu bisa rame-rame berbuat kebaikan untuk kita gitu loh. Nah, itu akan sangat-sangat membahagiakan dan menguntungkan diri kita. Demikian, terima kasih. Ya, saya kira istilah mengenali dan menerima diri sendiri itu ketika kita mampu untuk mengenali, mendamaikan, mengintegrasikan, dan membuat bagian-bagian diri kita semua itu bisa menyatu. Nyawiji itu tadi. Benar, setuju. Itu. Terima kasih, Ibu. Sangat setuju saya. Ya, terima kasih. Ibu Indria, ada tambahan lagi yang nyawiji. Ada tambahan nyawiji migunani. Nah, itu kata-kata kagama.
kita sangat memerlukan closing statement dari Pak Adi Gunawan dan Ibu Laksmi agar kita bagaimana caranya kita bisa hidup harmonis dengan diri kita dan dengan lingkungan kita. Dipersilahkan untuk closing statement Pak Adi dan Ibu Laksmi. 2 menit Pak. Pak Adi dulu. Oke, terima kasih. Jadi gini teman-teman ya, kita adalah kumpulan dari EP dan kita juga bisa mengelola EP-EP ini dengan baik. Jadi pada saat kita mengenali diri kita, pada saat kita mengenali EP-EP kita dan bisa mengayomi EP-EP ini, memahami, kemudian mensinergikan mereka semua untuk tujuan mulia, kebaikan hidup kita dan sesama, maka kita bisa mencapai target atau goal sukses ini dengan cara yang sangat mudah. Jadi tidak ada orang yang tidak bisa berubah, semua orang bisa berubah, tinggal kita tahu caranya atau tidak. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Narto. Monggo Bu Gamayanti. Bu Gamayanti silahkan. Iya, Pak Narto itu selalu mengingatkan saya pada guru saya dulu yang selalu mengundang saya dengan nama Laksmi, Pak Narto. Jadi saya kira saya menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan Pak Adi, bahwa mari kita memang berdamai dengan diri kita sendiri, dengan mau untuk menelaah pengalaman-pengalaman masa lalu kita, dan juga situasi kita sekarang, kemudian berdamai dengan cara mengajak dialog dalam diri kita sendiri untuk tadi bisa mengajak mereka semua apa yang ada di dalam diri kita bekerja sama, memaafkan, terutama memaafkan diri sendiri dan orang lain, itu juga menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kemudian bisa mengintegrasikan, terintegrasi bersama-sama, atau kalau saya sering mengatakan dengan istilahnya wiji, untuk bisa melangkah lebih baik ke depan. Saya kira itu, Pak Narto. Ya, terima kasih Ibu Laksmi.